Cerita novel. Suamiku yang jahat selalu merayuku. Bab 5. Malam pernikahan. Chelsea tampaknya sudah menebak mengapa Bibi Tani menghela napas. Dia juga tidak menjelaskan dan hanya tersenyum padanya. Pernikahan antara dia dan Freddy hanyalah sebuah kesepakatan. Dia tidak punya hak untuk bertanya tentang kehidupan pribadinya. Chelsea bahkan merasa lebih nyaman ketika dia pergi. Ketika Chelsea memasuki ruangan, dia baru bisa melihat dengan jelas perabotan seluruh kamar tidur. Gaya dekorasinya unik, dengan tema hitam putih, sederhana dan rapi, mewah tapi tidak berlebihan, elegan dan unik. Ini kamar tuan muda. Bibi Tani tersenyum. Karena mereka sudah menikah, mereka adalah seorang suami dan istri. Tentu saja mereka akan tidur bersama. Chelsea ingin membuka mulutnya, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak tahu bisa berkata apa, jadi dia mengangguk sebagai tanggapan. Malam pertama di tempat yang asing, dia merasa sulit untuk tidur, lalu dia bersandar di kepala tempat tidur dan mulai mencari pekerjaan. Dia akan merasa tenang jika memiliki pekerjaan, merawat ibunya dengan baik dan memberikan masa depan pada bayinya yang masih berada di perut. Chelsea melihat perekrutan penerjemah. Perekrutan penerjemah tidak aneh, yang aneh adalah harus menguasai bahasa negara A. Negara A adalah negara di mana dia ditelentarkan oleh Tom, negara yang sangat terbelakang, terletak di daerah tropis. Tidak banyak orang yang belajar bahasa negara itu. Bahasa yang banyak digunakan di dunia adalah bahasa dari negara-negara yang lebih maju dan kuat. Pekerjaan ini gajinya juga bagus. Jadi dia langsung meninggalkan pesan pribadi. Kemudian meletakkan ponsel dan berbaring untuk tidur. Cahaya bulan menyinari melalui jendela, seperti sutra yang jatuh, lembut dan damai. Malam itu sangat sunyi. Wanita di ranjang itu tertidur tanpa sadar sampai cahaya putih bersinar dari luar rumah, dan sebuah mobil Maybach masuk lalu berhenti. Ketika pintu mobil terbuka, sesosok tubuh besar turun dari mobil, lalu masuk ke dalam rumah. Langkahnya tidak sekokoh biasanya, tetapi sedikit terhuyung. Dia menarik kerahnya, merasa harus dan masuk ke dalam ruangan lalu menuangkan segelas air. Jakunnya terus bergerak ke atas dan ke bawah, bola matanya gelap diselimuti warna merah karena mabuk. Setelah meminum segelas air, rasa terbakar di tenggorokannya sedikit diredakan. Dia minum banyak anggur putih hari ini. Saat merayakan ulang tahun Lisa dia juga minum beberapa gelas anggur merah. Dia, yang sebenarnya peminum terbaik akhirnya juga mabuk. Dia melepas jasnya, meninggalkannya di sofa dan langsung masuk ke kamar tanpa pergi ke kamar mandi. Tidak ada cahaya di ruangan itu. Cahayanya sangat redup, tapi dia sudah mengetahui lokasi tempat tidurnya. Dia langsung berbaring. Dalam tidur nyenyaknya, Chelsea merasakan ada gerakan, tetapi dia segera tenang kembali. Dia berguling dan terus tidur. Saat dini hari, cahaya seperti seikat benang emas yang cerah, dan menerangi seluruh ruangan. Di tempat tidur, wanita itu meringkuk di lengan pria itu dan tidur nyenyak. Seperti sepasang kekasih manis. Bulu mata pria itu bergetar sedikit, perlahan dia membuka matanya, karena semalam dia mabuk. Dia hanya merasa kepalanya terasa berat, dan dia perlu membersihkan dirinya. Dia mengangkat lengannya, dan ketika dia ingin bangkit, dia menyadari bahwa lengan itu ditekan oleh sesuatu. Dia menoleh dan melihat ada seorang wanita di dalam pelukannya. Rambut hitam gadis itu seperti air terjun, halus tersebar di lengannya. Pipinya putih, bulu matanya melengkung, seperti sayap kupu-kupu, dan bibir merah mudanya sedikit terbuka yang mengeluarkan suara bernapas. Matanya perlahan bergerak turun, lehernya yang ramping, tulang selangka yang halus. Napasnya naik dan turun, ada semacam rasa menggoda pada dirinya. Jakunnya naik turun tanpa disengaja, bahkan terhadap Lisa, dia pun tidak pernah memiliki reaksi seperti ini. Dia mengernyitkan kening, seolah tidak senang dengan reaksi tubuhnya yang tidak